Setelah dengan bunda lah. Tunggu. Oi. Baik kakak sekalian, insya Allah malam hari ini Mama. tatap maya yang terakhir kak ya Denda lah. di pembelajaran PKG PJOK 2024 ini, dan mungkin mengingatkan kembali kakak bagi yang masih ada tugas-tugas yang belum diselesaikan, itu mohon untuk segera diselesaikan. Apalagi terkait dengan kakak-kakak untuk mendapatkan khususnya sertifikat PKG PJOK ini, untuk tugas bukti karyanya itu harus diselesaikan. Mohon izin ya, dan saya cek di LMS saya itu belum ada satupun yang mengerjakan. Bentar. Saya izin share screen. Nah, mungkin kelihatan nggak ya? Nah, jadi di sini statusnya semuanya belum pada mengerjakan terkait dengan bukti karya yang kakak harus di-upload di PMM kakak sekalian ya. Dan nanti memang untuk supaya memang masuk ke LMS ini itu harus ada validator dari Fasil. Baik kakak sekalian, saya langsung saja ya. Baik, untuk lebih berkah acara kita malam hari ini, mohon kesediaannya Kak Hilda untuk berdoa terlebih dahulu Kak. Mungkin doa singkat juga nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, untuk sebelum kita memulai kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini, mari kita berdoa semoga diberikan kelancaran dan pemahaman yang baik dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda syakirin hamdan namin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa rabbana lakal hamdu Allahumma shalli ala salatan bidawiyat min awwal wal akhir wa taquluna bi jamil hajat wa taquluna bi asal wa min jamil khairat wa badal maut innahu samiul karibun mujibud da'wat ya qadir ajal. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbuna shighara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hilda yang sudah memimpin doa pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Untuk pertemuan kita malam hari ini ya di refleksi bukti karya kakak sekalian. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini durasinya hanya 1 JP dan saya mengingatkan tidak terasa kakak sekalian ini sudah di penghujung ya pertemuan kita di tatap maya, dan ini merupakan pertemuan yang terakhir di pertemuan ke-19
mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita dapatkan ya di pembelajaran atau di pengembangan kompetensi guru khusus di Mapel PJOK akan nanti harapannya bisa berbagi dengan guru-guru yang lain, dia memberikan ilmunya, memberikan semangatnya, karena sekali lagi begitu sangat penting kita khususnya ya di Mapel PJOK ini terus mengembangkan bagaimana kita menjadi guru yang profesional tentunya. Apalagi sekarang sudah berubah dengan kepemimpinan baru ya dari Pak Nadiem ke Pak Abdul Muti, mudah-mudahan di kementerian yang sekarang ya, bisa lebih berfokus juga sebetulnya kepada para guru-guru, bisa mensejahterakan para guru-guru sekalian. Insya Allah mudah-mudahan ya. Baik sekalian, silakan kakak-kakak tulis di kolom chatnya terkait dengan persiapan belajar kita malam hari ini, Kak. Boleh silakan kakak tulis dari nomor 1 sampai angka 10. Sampai yang terakhir ini kakak semangatnya di angka level berapa terkait dengan pembelajaran kita pada malam hari ini. Silakan Kak, boleh ditulis di kolom chatnya. Atau langsung saya sebut mungkin Kak Pilda untuk persiapan belajar kita kali ini. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Pak Nur Hasanah 8 ya, terus Kak Pilda 9, Kak Rahmat atau Kak Robi 7 ya. Baik, saya coba tanya dulu kepada Kak Nur. Silakan Kak Nur. Kenapa Kak Nur terkait dengan persiapan belajar kali ini, khususnya di terakhir pertemuan kita levelnya di angka 8. Silakan Kak Nur, boleh open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Kak, soalnya lagi rame di rumah Kak, jadi belum bisa open. Oke, baru nggak pulang apa-apa. dari ngajar tadi Kak. Oke, silakan Kak Nur. Apa tadi Kak soalnya Kak? Persiapan belajar? Ya, persiapan belajar yang terakhir ini terkait dengan refleksi bukti karya. Menurut Kak Nur sekarang level Kak Nur persiapan belajarnya itu di angka 8 tadi ya. Kenapa Kak Nur kira-kira? Yang pertama tuh Kak, milih angka 8 tuh apa ya, suka gitu Kak. Jadi itu ibaratnya ke atasnya tidak, ke bawahnya tidak, jadi sedang-sedang kayak gitu. Nah, dan kalau tugasnya tuh Kak sudah dipikirkan gitu kan Kak, tetapi belum dilaksanakan Kak karena ada persiapan soal-soal ulangan gitu Kak. Cuman tuh apalagi ada hari HGN kemarin kan, jadi waktu mau bikin sama guru-guru mau diskusi atau apa tuh terhalang semua gara-gara perlombaan itu nah Kak. Oke, kira-kira Kak Nur bentuknya apakah video atau modul ajar atau berbagi praktek baik? Kayaknya berbagi praktik baik aja sih Kak, sekalian jatah untuk kombel untuk bikin pemateri selanjutnya ya. Itu. Betul. Yang penting nanti Kak dokumentasinya Kak ya, terkait ya, Kakak misalkan lagi presentasi, lagi diskusi itu tolong didokumentasikan. Tapi Kak, kalau foto kami itu guru-gurunya tuh Kak yang aktif itu cuma 6 orang loh Kak. Gak apa-apa. Guru kelas gak apa-apa Kak. Jadi tidak seperti guru-guru lainnya yang banyak gitu kan orangnya kan paling cuma 6. Berarti 5 yang dalam ruangan itu nanti. Memang SD kami sedikit gurunya Kak. Berarti kan membuktikan kan kombelnya misalkan ya sedikit ya dan guru-gurunya juga mungkin sedikit. Gak mesti harus dipaksakan secara banyak-banyak juga, nggak jadi masalah. Yang penting sekali lagi ya kita sudah berupaya untuk mendokumentasikan, terus menyelesaikan tugas di LMS, juga ditautkan nanti di PMM ya. Nantinya nanti juga akan kita validasi dengan hasil seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nur ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Kak Nur.
Baik, lanjut ke Kak Pilda. Silakan Kak Pilda. Kenapa Kak Pilda ini angkanya 9 nih, luar biasa. Kayaknya maksimal ya. Dekati lagi jadi 10 nih. Silakan Kak Pilda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, semoga kita selalu diberikan kesehatan, semangat dan keberkahan. Saya memberikan nilai 8 pada malam hari ini. 9 nih kayaknya Kak. 9 ya, 9 pada malam hari ini terkait dengan kesiapan belajar dan semangat belajar. Ya, setelah sekian hampir 3 bulan Kak ya? Iya, betul Kak. Ya, hampir 3 bulan kita tatap maya dan ada 1 minggu kemarin tatap muka. Malam ini adalah malam terakhir kita untuk tatap maya, kecuali nanti kalau mau bikin ulang. Ya. Jangan nyanyi aja kayak malam ini. Ya, tentu harus kita dukung dengan semangat yang tinggi. Betul. Malam ini ya bisa dikatakan malam terakhir nih untuk untuk tatap maya kita, dan maka dari itu dengan adanya kegiatan seperti ini tentu kita akan banyak mendapat manfaat dan pembelajaran yang baru, mendapat teman baru dan banyak hal lagi yang lainnya. Itu yang itu. Kemudian berkaitan dengan tugas yang bukti karya, saya insya Allah nih malam ini nih akan tautkan linknya, tapi sekali lagi tugasnya saya tidak tahu apakah sudah benar, apakah bagus atau bagaimana. Yang jelas saya sudah berusaha untuk mengedit video itu, teman. Nah, dengan keterbatasan saya mungkin editannya itu sangat kurang memuaskan, karena saya masih bingung pakai aplikasi editan yang mereka itu berulang-ulang sampai berapa kali. Oke. Itu Kak. Ya, berarti Kak Pilda terkait dengan video pembelajaran Kak ya? Iya Kak. Oke. Baik, sebetulnya untuk diedit itu juga kalau nggak perlu editan, misalkan kakak langsung aja di-upload ke LMS nggak jadi masalah Kak. Karena kalau misalkan kakak mengedit terus kayak memasukkan musik gitu kan, nah itu harus ada tulisan di bawahnya. Misalkan musik ini musik apa judulnya, itu harus ada seperti itu. Karena kan ini sifatnya bukti originalitas kita terkait dengan kalau kakak pilih tadi metode pembelajaran ya. Nah harus seperti itu. Tapi kalau tanpa musik itu juga lebih memudahkan kita, karena memang itu bukti otentik kakak sekalian, seperti itu. Itu ada saya selipkan instrumen di pada bagian pembukanya aja Kak. Oh alhamdulillah berarti ya. Harus ada ininya diselipkan misalkan nama si penciptanya misalkan atau iya, tapi itu yang ketinggalan tuh. Judul instrumennya, kemudian siapa penciptanya, itu yang tidak saya bikin. Oke. Jadi kalau misalkan masih bisa kakak edit, silakan kakak edit ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa lagi, ya nggak jadi masalah. Yang penting kakak sudah menyelesaikan tugasnya dengan maksimal, insya Allah. Oke. Baik. Terus untuk Kak David, Kak Mogi, Kak Robi di posisi angka 7. Mungkin satu lagi kayak dari Kak David deh, mungkin silakan Kak David. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak sekalian, selamat malam. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Amin. Untuk pertanyaan dari Kak Rusli tadi, berapa kesiapan belajar untuk malam ini? Kenapa saya menjawab di angka 7? Karena untuk malam ini ya kebetulan
apa ya, kesiapan saya sendiri ya agak kurang siap ya, karena ya dari beberapa faktor yang seperti ya saya juga belum mengunggah tugas, terus terang mengunggah tugas. Iya, iya. Kemudian Kak David ya, nanti rencananya mau upload yang mana nih? PDF kah? Video pembelajaran kah? Atau yang satu lagi terkait dengan Kombel tadi? mungkin saya ke ini Kak, RPP kayaknya, apa kalau Oh, RPP modul ya? ajar ya? Modul ajar itu ya. Oke, oke, oke. Yang Kayaknya penting nanti modul ajar, model ajarnya itu otentik, asli buatan ya Kak David sendiri ya. iya. Seperti itu. Cuman itu tadi masih agak bingung juga nih Kak Rusli, karena yang kemarin yang udah diperbaiki itu kan kebetulan kan yang memang udah ada ya sesuai dengan feedbacknya itu kan kebetulan yang PPG kemarin itu. Cuman saya masih bingung karena sekarang kan orang lagi masa proses ininya, takutnya nanti kalau saya sertakan linknya itu nanti keganggu dalam proses penilaian. Makanya saya lagi ini dulu cari-cari dulu mau itu dirubah lagi atau gimana nanti saya lagi. Oke. Ya. Ya, Baik. sekian Kak. Terima kasih Kak David. Kita Ya, kasih aplaus dulu untuk Kak David, Kak Nur, Kak Pilda, Kak Mogi, dan Kak Rohdi. Baik kakak sekalian, untuk selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu Kak ya. Baik, ini ada pertanyaan ya. Boleh nanti di chat, boleh silahkan open mic. Ice breakingnya terkait pertanyaan negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja. Silakan Kak. Italia Kak. Italia. Sepakat Kak yang lainnya? Oke. Gimana Kak Mogi? Betul apa yang dijawab sama Kak Tilda? Tepat Kak David ya? Italia, betul ya. Iya, Mbak Ita dan Mbak Lia ya. Memang kalau masalah perempuan Kak Tilda jagonya. Oke, selanjutnya. Silakan Kak. Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Sepatu. Ya, Kak Mogi? Wah, Sepatu. ini jago-jago kayaknya ini ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Kak Mogi. Baru dari mana nih, luar biasa nih ilmunya Kak Mogi. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, siapa yang paling susah untuk ditelan Kak? Silakan yang tahu boleh raise hand atau open mic langsung. Nasihat. Nasi apa yang paling susah untuk ditelan? Nasihat. Wah ya luar biasa nih. Kayaknya Kanur sering dinasihatin sama kepala sekolahnya ya. Baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan. Aku terdiri dari 5 huruf. Jika aku dihapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6. Apakah aku? Silakan Kak. Aku terdiri dari 5 huruf. Jika aku dihapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6. Apakah aku? Ayo. Mudah ini kayaknya. Kamogi, silakan. Kak Pilda juga tahu nih kayaknya. Silakan Kak. Nggak tahu malah Kak, angkat tangan ini Kak. Ayo Kamogi, senyum-senyum aja Kamogi. Aku terdiri dari 5 huruf. Jika aku dihapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6. Apakah aku? Jangan browsing ya, Kamogi. Kak mau diketawain. Kanur tahu, silakan.
Mereka kan tidak boleh browsing, tapi Nur tahu lah browsing itu. Oh, boleh apa Kak Nur? Kak Filda masih penasaran tuh. Senam. Jika Apa? satu huruf yang awal dihapus maka akan menjadi 6. Senam, Kak? Senam. Betul kan? Sepakat kamu Gi? Masuk akal senam kok. Masuk akal ya. Masuk akal. Ya. Betul itu Kak Nur? Betul, Kak ini Google-nya ngomong senam. Oke. Tepuk tangan dulu buat Kak Nur nih. Oke, pertanyaan terakhir ya. Nggak boleh browsing ya. Oke. Ya. Jika Anda menjumpai bangkai tikus dan bangkai kucing yang baunya sangat menyengat, mana yang akan Anda tutup terlebih dahulu? Hidung. Masya Hidung. Allah. Tepuk tangan dulu buat Kak David. Oh, luar biasa ini. Pintar-pintar semua ya Kak sekalian. Terima kasih untuk malam hari ini terkait dengan ice breaking. Baik, Sama-sama Kak. kesepakatan kita bersama Kakak mengingatkan kembali ya selalu menyalakan kamera atau on cam. Kalau Kakak tidak ada kendala ya boleh on cam. Tapi kalau ada kendala ya disesuaikan. Selanjutnya mematikan mikrofon ya, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya. Dan mari kita sama-sama maklumi kalau ada gangguan teknis ya. Karena itu merupakan sesuatu hal yang wajar rekan sekalian, apalagi ini kondisi lagi hujan juga di Bengkulu. Untuk agenda kita sesi ini rekan sekalian, pendahuluan terkait dengan penyampaian tujuan, komitmen belajar sudah kami sepakati ya. Waktunya 5 menit, terus kita melakukan refleksi awal selama 5 menit, terus penyampaian refleksi bukti karya selama 25 menit, dan yang keempat diskusi dan tanya jawab, ya perbaikan bukti karya, doa dan penutup. Nah, ini agak susah juga ya kalau mau menyampaikan refleksi bukti karya ternyata ya bukti karyanya belum dikerjakan. Namun sekali lagi kakak berusaha ya nanti untuk mengerjakan tugasnya ya karena memang ini syarat terakhir untuk kakak mendapatkan sertifikat ya PKG PJOK. Karena kalau kita tidak membuat bukti karya, nanti hasil kakak yang dapatkan khawatirnya kurang memuaskan oleh sekalian. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran, sekali lagi kakak, ya, peserta dapat memahami terkait bukti karya, ya, PKG PJOK Diseminasi 2024 melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, ini terkait dengan aspek penilaian, lini masih dengan baik dan benar. Nah, untuk refleksi awal, kakak sekalian, mohon izin untuk menyampaikan, ya, sekali lagi, ini ada 3 komponen, ya, boleh kakak pilih, ya, terkait dengan pilihan kategori bukti karya, untuk diunggah pada program PKG PJOK kakak sekalian. Yang pertama boleh kakak-kakak membuat praktek pembelajaran. Ya. Praktek pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Ya. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video. Boleh silahkan kalau kakak nanti mau buat bentuk video atau dokumen ya seperti di PDF kan ya itu di aksi nyata boleh nggak sekalian, boleh berbentuk video, boleh juga berbentuk PDF, silakan pilih salah satu. Terus yang kedua kakak boleh misalkan bukti karyanya berupa praktek baik ya, jadi berupa praktek baik ini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain.
dalam konteks program, ya, praktek baik dapat berupa refleksi modul, ya, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam bentuk dokumen atau PDF, ya, atau berbentuk video. Jadi boleh ya guys sekalian. Ya, jadi tadi bukti karyanya boleh praktek pembelajaran, yang kedua praktek baik, atau yang ketiga tadi terkait dengan RPP atau modul ajar. Nah ini ya tadi Kak David yang menyampaikan katanya bukti karyanya akan berupa RPP atau modul ajar, ya, karena RPP modul ajar aksi nyata ini dalam bentuk dokumen atau PDF. Mungkin kakak sudah paham ya terkait dengan cara mengupload di LMS atau kakak masukkan di PMM. Saya yakin kakak sudah pada paham ya. Kalau di PMM kan kakak tinggal klik yang bukti karya. Terus jangan lupa kakak sekalian, kemarin kita meminta surat persetujuan ya, baik dari peserta didik ataupun dari kepala sekolah. Karena itu merupakan bagaimana persetujuan kakak-kakak membuat video pembelajaran atau terkait dokumentasi pembelajaran, maka harus ada persetujuan, itu surat izin persetujuan. Kakak bisa diambil di LMS, atau kemarin sudah saya share ke Kapilda ya. Nanti tolong juga di-share kepada teman-teman sekalian. Nah, mengingatkan kembali kakak sekalian terkait dengan penyusunan draft bukti karya. Nah, ini sebetulnya sekali lagi seharusnya memang kakak sudah menyelesaikan bukti karyanya. Dan ketika kakak sudah menyelesaikan bukti karya, ya pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya bisa kita refleksikan. Mari berefleksi sejauh mana kakak-kakak dalam menyusun dan menyelesaikan bukti karya dengan menjawab pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama kakak sekalian, bagaimana menurut kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya? Tadi Kak Pilda, Kak Nur, Kak David ya itu sudah menyampaikan. Ada tadi Kak Pilda rencana membuat praktek pembelajaran ya. Terus Kak Nur ya berbagi praktek baik dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan kombelnya di sekolah ya. Silakan Kak sekali. Terus tadi Kak David ya berupaya untuk membuat modul ajar atau RPP. Nah, maka kakak yang lain, misalkan ada Kak Yutri, alhamdulillah ahlan wasalah sudah hadir bersama dengan kita. Terus ada Kak Mogi juga, ya juga Kak Rogi. Nah, selanjutnya kakak sekalian, apakah dalam menyusun draft ini tadi ya kakak melakukan kolaborasi ya bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ini terkait dengan dokumentasi atau kerjasama ya kolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat kakak di sekolah, tidak mesti harus dari mapel PJOK ya, kakak bisa melibatkan dari mapel pembelajaran yang lain. Terus yang ketiga, serta kendala apa saja yang kakak-kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya. Mungkin ini yang bisa kakak sampaikan. Tolong mungkin salah satu atau dua orang yang kakak-kakak hadapi terkait dengan kendala apa saja yang kakak-kakak hadapi di penyusunan bukti karya. Kak Mogi rencananya mohon izin Kak, bukti karya apa yang Kak Mogi mau diupload di LMS Kak? Kalau kemarin kami berencana sama Ayu Aci yang kan dia PKG juga kan Kak. Oh iya. Ya dia tentang ini Kak, tentang kompel kemarin Kak, tapi karena sibuk terus, mana ada kendala belum jadi Kak.
Rencananya mau ngambil di Kombel kami kemarin Kak. Oh gitu. Jadi tidak berupa video ya, mungkin PDF ya. Mungkin PDF kemarin Kak. Tapi belum tahu juga Kak apa namanya yang akan dibuat ini apa. Karena kan kemarin kan ada juga halangan, ini baru juga ke Bengkulu kan Kak. Jadi kalau sempat apa namanya secepatnya pokoknya mana bisanya aja nanti apa buat video apa buat PDF nanti pokoknya harus ingin apa harus selesai. Iya betul, jangan sampai nggak diselesaikan ya. Karena ini memang tugas terakhir dari kakak sekalian. Kalau kemarin yang saya buat itu di video pembelajaran. Nah, jadi nanti kalau di video pembelajaran itu di akhirnya kakak harus ada testimoni juga ya dari peserta didik atau dari tadi rekan sejawat yang mereka memperhatikan, mereka juga melakukan apakah pembelajaran kakak sekalian itu sudah berpusat pada peserta didik atau nah ini ada masukan dari peserta didik yang kita lakukan ambil videonya seperti itu. Kalau Kak David kira-kira Kak kendalanya ada nggak Kak? Izin kendala yang untuk apa Kak? RPP? Ya kendala terkait dengan pembuatan bukti karya Kak David. Kalau ini sebenarnya kemarin kan mau ngambil yang praktik baik itu Kak. Cuman ya berhubung kita itu kan ini agak susah ngumpulin guru-guru kemarin. Kebetulan banyak lagi rangkaian kegiatan, ada P5 dan segala macamnya. Jadi kayaknya pada capek guru-gurunya kan. Ya, mungkin sebentar lagi mau ujian ya. Iya, makanya kayaknya ini aja lah. Nyusun RPP aja lah gitu. Siap. Yang penting nanti saya dilihat dulu, saya validasi dulu ya. Kalau memang sesuai, insya Allah. Ya silakan kamu Gi. Kalau yang RPP itu gimana cara penguploadannya? Apa harus ada video nanti Kak? Kalau RPP nggak berupa video, langsung berupa PDF saja, diupload berupa PDF. Tinggal nanti kakak buatkan buka di PMM, terus buka bukti karya kakak sekalian, nanti tinggal pilih nanti. Ada video pembelajaran, ada bagi praktek baik, ada RPP, ada pilihannya di sana kan. Kalau kemarin cara untuk mengupload kan sudah saya kirim tuh di mungkin sama Kapila juga masih ada. Kalau kamu belum dapat, silakan boleh japri ketua kelas kita ya. Siap Kak. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Mogi. Yang lain mungkin silakan dikit ya. Ini Kak Rusli, yang untuk izin siswa itu harus semua siswa atau sekedar ini aja kalau ini? Kalau kemarin saya cuma 2 orang Kak. Oh, simbolis saja ya? Simbolis saja. Jadi nanti ketika kakak sudah memberikan ya istilahnya persetujuan kepada peserta didik itu kan nanti juga ada bukti uploadnya kan? Ya. Nah, itu juga diupload nih seperti itu. Berarti kalau yang pakai surat kayak gitu tuh yang khusus untuk video aja. Tapi kalau kayak RPP gimana? Ya sama aja ya. Atau persetujuan dari kepala sekolah kakak sekalian. Oh, dari kepala sekolah ya. Siap Kak. Baik, kita lanjutkan kakak sekalian sedikit lagi ya. Nah, terkait dengan refleksi bukti karya, nah ini harapannya kakak sekalian. Jadi ada rubrik validasi bukti karya PKG PJOK. Contoh misalkan di sini ya, kriteria ya, terkait dengan lembar pernyataan persetujuan peserta. Nah ini PKG telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang disediakan. Jadi kalau misalkan kakak-kakak tadi ya sudah
menyelesaikan terkait dengan lembar pernyataan persetujuan dan ditandatangani oleh peserta didik. Kalau sudah sesuai, itu poinnya 10, Kak. Tapi kalau nggak sesuai, ya poinnya 5. Seperti itu. Terus yang kedua, isi karya. Ya. Isi karya terkait apakah kakak-kakak buat video atau berupa PDF. Nah, ini menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Ya. Jadi isi karyanya itu kakak-kakak ya menunjukkan pemahaman peserta. Jadi yang kita ajarkan itu kepada peserta didik bisa memahami apa yang kita ajarkan. Terus yang kedua, ya, isi karya atau video yang kakak nanti upload atau PDF, ya, tidak memuat unsur suku, ya, agama, ras, atau antar golongan, atau yang disingkat dengan SARA, ya. Harapannya seperti itu. Kalau misalkan sesuai, maka poinnya 10, kalau nggak sesuai 5. Terus terkait dengan isi karya juga yang lainnya, kakak sekalian, terkait dengan berupa video atau PDF, tidak memuat unsur pornografi juga. Nah, ini tolong diperhatikan kakak sekalian ya. Selanjutnya, isi karya, video atau PDF nanti yang kakak upload itu tidak memuat unsur ujaran kebencian. Ya. Selanjutnya, isi karya, video atau PDF tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terus yang selanjutnya, untuk karya dalam bentuk video, nah ini Kak, ini tolong diperhatikan ya, gambar dapat terlihat dengan jelas. Jadi gambarnya jangan diblurkan, bingung saya nanti untuk menilainya. Ya. Atau misalkan disamarkan itu, videonya harus terlihat dengan jelas. Terus untuk karya dalam bentuk video juga, suara ya itu dapat terdengar dengan jelas. Jadi apa yang kakak-kakak sampaikan, apa yang kakak-kakak instruksikan kepada anak-anak, ya, itu suaranya harus jelas. Makanya kalau kakak-kakak punya mikrofon yang tanpa kabel itu, boleh Kak, itu untuk membantu kita untuk suara kita bisa terdengar dengan jelas. Selanjutnya kakak sekalian, untuk karya dalam bentuk video juga tercantum kredit untuk penggunaan musik, nah ini tadi ya, atau gambar karya yang misalkan ada karya orang lain. Ya, maka inilah yang harus kakak-kakak tautkan di situ, ya. Atau misalkan dalam tampilan video ada musik ini, maka dimasukkan judul lagunya apa, misalkan penciptanya siapa. Karena sekali lagi ini ya bentuk bukti karya yang orisinal, bukti karya yang betul-betul buatan kita, bukan buatan orang lain, seperti itu guys ya. Selanjutnya untuk karya dalam bentuk dokumen, PDF, tercantum daftar pustaka, referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Ya, silakan Kak Rahman. Kak Robi, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kepencet ya. Oke, yang kepencet. Saya lanjutkan Kak ya. Nah, untuk selanjutnya kakak sekalian silakan. Apakah kakak sekalian ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Boleh nanti kakak menyampaikan. Silakan Kak. Oh, silakan Kak Bilda. Saya ini berkaitan dengan video pembelajaran yang saya sudah edit itu karena videonya agak panjang. Sekali ini sebenarnya lagi-lagi masalah pengeditan. Karena videonya agak panjang kemarin sih, karena di bagian ada di
waktu-waktu tertentu itu mungkin ada mungkin sekitar berapa menit, ada yang saya eh, apa namanya durasinya saya percepat. Hmm. Hmm. Berapa menit Kak untuk video pembelajarannya Kak? Itu kalau tidak salah kemarin berapa? Awalnya itu 40-an menit, jadi Oh. ada dipercepat sedikit jadi 28 kalau tidak salah. Akhirnya setelah dipercepat itu. Oh, gitu. Bagusnya sih jangan sampai. Kan kemarin waktu kita buat video aksi nyata kan, itu tidak kurang dari 30 menit kan. Iya, iya. Nah, bagusnya itu malah kalau bisa 45 menit itu nggak apa-apa Kak. Bapak ya. Justru lebih bagus kan. Itu kan nanti yang kita masukkan itu kan berupa linknya saja. Iya. Bukan berupa videonya saja. Kan nanti kan Kakak upload di YouTube punya Kakak kan. Awalnya kan untuk mendapatkan link video pembelajaran Kakak itu kan. Baru ke Drive dulu, Kak. Oh, ke Drive. Bagusnya ke YouTube, Kak. Bagusnya nanti Kakak masukkan dulu ke YouTube, terus di upload. Nanti kan ada linknya tuh. Nah, nanti linknya itu yang dimasukkan, Kak. Gak mesti harus si filenya itu. Kalau filenya itu terlalu berat biasanya. Tapi kemarin kalau tidak salah saya waktu kemarin pertemuan kemarin tuh, ingat saya kata Kak Rusli itu jangan diupload ke YouTube dulu, nanti setelah validasi baru diupload. Apa Ya, saya? maksud saya tetap di YouTube, cuman tidak dipublish Kak. Oh gitu ya. Kan ada tulisan yang tengah kalau nggak salah ya ya untuk bukan di publiknya, ya betul. Ya, jadi yang saya buat juga seperti itu. Kayak misalkan pembelajaran kita kali ini itu juga sama, saya upload juga ke YouTube dan di unpublish kalau nggak salah ya. Seperti itu. Pilih yang paling tengah kalau nggak salah. Kan ada publik, ada unpublish, ada satu lagi di bawahnya itu saya lupa lagi. Jadi nanti tinggal kakak masukkan aja linknya itu. Tapi kalau berupa PDF, kalau berupa modul ajar, itu langsung saja berupa file ya, yang sudah di PDF-kan biar ringan gitu. Kalau berupa langsung dokumen atau doc ya, itu agak berat juga seperti itu. Bisa dipahami Kak Bilda ya? Bisa Kak. Yang penting yang saya kirim berupa PowerPoint kemarin itu dibaca-baca lagi Kak, dipelajari lagi. Bagaimana cara Kakak untuk mengupload di LMS atau di PMN-nya. Iya. Baik, yang lain silakan. Nah, jadi sekali lagi ya, terkait dengan validasi bukti karya, ini yang perlu kakak-kakak perhatikan ya. Jangan sampai nanti kriteria-kriteria yang sudah disiapkan ini jangan sampai ada yang terlewat ya. Karena inilah bentuk bagaimana cara fasilitator untuk menilai hasil bukti karya kakak sekalian. Baik kakak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita ya, kurang lebih tadi sampai 3 bulan kita membersamai kakak sekalian. Banyak suka duka, banyak mungkin waktu yang kakak korbankan ya, terkait juga mungkin di pembelajaran sekolah yang seharusnya kakak saya acungi jempol ya, walaupun
di sela-sela kakak mengikuti PPG ya. Terus alhamdulillah nih nampaknya lulus semua ya. Amin. Mudah-mudahan Kak doain ya. Amin amin. Kapan tuh pengumumannya Kak David? Kalau ininya tanggal 17 Desember. Oh masih ini ya. Masih dalam tahap Formulir ini 1 bulan lagi. penilaian sekarang. Pokoknya kuatkan doa ya. Siap. Terus juga terus berikhtiar, berusaha insya Allah. Mudah-mudahan Amin. dapat hasil yang maksimal. Amin. Mungkin itu Kak ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat dan tetap selalu bahagia bersama keluarga, dan saya juga tetap selalu mengingatkan kalau tugas-tugasnya yang kakak misalkan ada yang belum dikerjakan, mohon izin untuk selalu mengingatkan mereka sekalian, karena itu juga berpengaruh kepada nilai yang kakak dapatkan. Kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, sekali lagi ya, saya selaku fasilitator yang mendampingi kakak sekalian, mohon maaf apabila ada ya kesalahan, dan yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Ya sama-sama terima kasih Kak Nur yang sudah membersamai kemarin ya saudara Kak Nur sampai sakit ya, sampai mendampingi juga di rumah sakit, namun bisa mengikuti dengan baik. Jadi harapannya sekali lagi apa yang sudah kita korbankan ini, proses yang sudah kita jalani ini, saya yakin pasti kakak akan mendapatkan hasil yang maksimal insyaallah. Amin. Itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau kakak ada yang mau menyampaikan sebelum saya akhiri, silakan Kak. Mungkin dari ketua kelas, perwakilan dari Kak Kapilda atau Kak David, silakan. Baik, terima kasih pada kesempatan ini kami semua anggota dari kelompok 8 PKG Kota Bengkulu mengucapkan banyak terima kasih terus pada Kak Rusli sebagai pembimbing kami selama kurang 3 bulan, selalu membimbing dengan baik, mengayomi dan selalu mengingatkan kami apabila tugas-tugas ada yang belum dikerjakan, dan tentu kami sangat berterima kasih atas semuanya itu. Kami juga mohon maaf apabila dalam masa waktu pelaksanaan PKG selama kurang lebih 3 bulan tatap maya dan tatap muka mungkin ada tindakan atau perbuatan ataupun perkataan kami yang kurang berkenan dan menyinggung hati Kak Rusli dan kakak sekalian. Saya pribadi dan kawan-kawan memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan, dipraktikkan pada pembelajaran yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekolah. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, saya juga persilakan. Oh ya, ganteng Kak David pakai telingo nih. Oke, baik, nyambung ini dari tadi sebagai ketua kelas, kami juga selaku peserta memohon maaf kepada Kak Rusli, kemudian ya juga kepada kawan-kawan sekalian, terutama pribadi kepada Kak Rusli. Ya mungkin benar apa kata Kak Pilda tadi, mungkin kami di sini sebagai peserta terus terang banyak salahnya, terutama apalagi dalam pengerjaan tugas-tugas. Barangkali semuanya teman-teman ini dicapri semua sama Kak Rusli, mungkin atas keterlambatan kami, ya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Kak Rusli. Alhamdulillah Kak Rusli juga sebagai fasilitator
bisa sabar menghadapi berbagai macam latar belakang peserta kami ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang Kak Rusli berikan bermanfaat bagi kami, kemudian nanti juga bisa bermanfaat untuk orang-orang ataupun siswa-siswa di sekolah kami. Sekali lagi terima kasih Kak Rusli. Nggak ada suaranya, Kak. Terima kasih Kak Pilda, Kak David. Sekali lagi saya ya selaku pasien ya, mungkin betul tadi sama-sama ya pasti ada kebaikan, dan mungkin kebaikan itulah yang harus kita ingat ya. Kalau ada kesalahan, kalau ada keburukan, mohon untuk tidak diikuti dan tidak disebarluaskan. Itu saja mungkin rekan-rekan sekalian pada malam hari ini. Kembali lagi, mari kita foto bersama dulu ya, pertemuan yang kalau cara ini boleh Kak? Boleh ya. Nggak boleh pakai. Kalau oke boleh seperti itu ya. Makanya kalau foto bersamanya bagusnya tampil semua nih. Ya. Ini terakhir ya. Tapi walau kita udah apa namanya? Kak Yutri, apa kabar Kak Yutri? Udah PKG nih. Ini kasih kan Kak kita bisa. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya. Udah di Bengkulu ini apa masih di Jogja? Banyak cair Kak Yutri. Ya, udah selesai. Alhamdulillah. Kata Kak Pilda banyak cairnya katanya. Banyak kerja. Oke. Iya. Baik, kita foto bersama dulu Kak Yutri ya. Kalau Kak Yutri bisa open cam boleh, Kak Robi juga boleh di open cam untuk foto yang terakhir bersama kita. Tapi jangan foto yang terakhir di dunia ya. Kita berusaha. Oke. Kak Yutri satu lagi dong, belum open cam. Kak Victor. Halo Kak Yutri. Iya, Kak Victor tadi lagi ngurus sesuatu katanya. Gak apa-apa lah, yang ada aja ya. Lagi bagi-bagi ya, uang serangan pajak kalau. Mana gaya terakhirnya mana nih? Siap, 1, 2, 3. Oke, senyumannya manis semua ini ya. Walaupun di akhir bulan tetap berusaha yang terbaik. Oke, saya ini senyumannya pahit-pahit asam. Baik, saya hentikan dulu rekamannya.